Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerang dalam gelap gulita. Kali ini adalah mengangkat mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Siti Raudatul Jannah MA, dan temanya adalah diagnosa kesulitan belajar, prosedur dan teknis diagnosis kesulitan belajar. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Keberhasilan dalam melakukan suatu tugas merupakan dambaan setiap orang. Berhasil berarti terwujudnya harapan. Hal ini juga menyangkut segi efisiensi, rasa percaya diri ataupun prestis. Lebih-lebih bila keberhasilan tersebut terjadi pada tugas atau aktivitas yang berskala besar. Namun perlu disadari bahwa pada dasarnya setiap tugas atau aktivitas selalu berakhir pada dua kemungkinan, yakni berhasil atau gagal. Berhasil merupakan tugas utama siswa di samping tugas-tugas yang lain. Keberhasilan dalam belajar bukan hanya diharapkan oleh siswa yang bersangkutan, tetapi juga oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Tentu saja yang diharapkan bukan hanya berhasil, tetapi berhasil secara optimal. Untuk itu diperlukan persyaratan yang memadai, yaitu persyaratan psikologis, biologis, material, dan lingkungan sosial yang kondusif. Bila keberhasilan merupakan dambaan setiap orang, maka kegagalan juga dapat terjadi pada setiap orang. Beberapa wujud ketidakberhasilan siswa dalam belajar yaitu memperoleh nilai yang jelek untuk sebagian atau seluruh mata pelajaran, tidak naik kelas, putus sekolah, dan tidak lulus ujian akhir. Kegagalan dalam belajar sebagaimana contoh di atas berarti rugi waktu, tenaga, dan juga biaya. Dan tidak kalah penting adalah dampak kegagalan belajar pada rasa percaya diri. Kemudian kerugian tersebut bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, upaya mencegah atau setidaknya meminimalkan dan juga memecahkan kesulitan belajar melalui diagnosis kesulitan belajar siswa merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Dari sini, pemakalah merumuskan bahwasanya makalah ini akan menjelaskan tentang pengertian dan gejala-gejala kesulitan belajar, kemudian diagnosis kesulitan belajar dalam pembelajaran, yang ketiga, prosedur dan teknis diagnosis kesulitan belajar. Dan tentu saja tujuan dari makalah ini adalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun tulisan ilmiah yang benar, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, dan yang terakhir untuk memberi sumbangan pemikiran baik konsep teoritis maupun praktis. Bab kedua, pembahasan. A. Pengertian dan gejala-gejala kesulitan belajar. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kesulitan belajar. Blasik dan Jones, sebagaimana dikutip oleh Warkiti dan kawan-kawan, menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal intelijensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, maupun fungsi motoriknya. Sementara itu, Siti Maridiah dan kawan-kawan mengangkat kesulitan belajar sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan tersebut mungkin disadari atau tidak disadari oleh yang bersangkutan. Mungkin juga bersifat biologis, sosiologis, maupun fisiologis dalam proses belajarnya. Kesulitan atau masalah belajar dapat dikenal berdasarkan gejala-gejala yang
dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perilaku, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menurut Warkiti dan kawan-kawan, individu yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. Ada 7 gejala. Yang pertama, hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. Yang ketiga, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang keempat, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Yang kelima, menunjukkan sikap yang kurang wajar, misalnya masa bodoh dengan proses belajar dan pembelajaran, kemudian mendapat nilai tidak bagus atau mendapat nilai kurang dan dia merasa tidak menyesal. Yang keenam, menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma, misalnya membolos atau pulang sebelum waktunya. Ketujuh, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misalnya mudah tersinggung, suka menyendiri, dan bersikap agresif, dan lain dan seterusnya. Faktor-faktor kesulitan belajar menurut Burton, sebagaimana dikutip oleh Abin SM. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar individu dapat berupa faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri yang bersangkutan, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri yang bersangkutan. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa. Faktor ini dapat dibagikan menjadi 2, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Faktor kejiwaan antara lain 1. Minat terhadap kuliah kurang, 2. Motivasi belajar rendah, 3. Rasa percaya diri kurang, 4. Disiplin pribadi rendah, yang kelima sering meremehkan persoalan, 6. Sering mengalami konflik psikis, 7. Integritas kepribadian lemah, dan lain sebagainya. Kemudian faktor kejasmanian antara lain 1. Keadaan fisik lemah, artinya mudah terserang penyakit. Yang kedua, adanya penyakit yang sulit untuk diobati. Yang ketiga, adanya gangguan pada fungsi indera, dan yang terakhir, kelelahan secara fisik. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berada atau berasal dari luar mahasiswa. Faktor ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu instrumental dan faktor lingkungan. Faktor instrumental yang dapat menyebabkan kesulitan belajar mahasiswa antara lain kemampuan profesional dan kepribadian dosen yang tidak memadai. Yang kedua, kurikulum yang terlalu berat bagi siswa. Yang ketiga, program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik. 4. Fasilitas belajar dan pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Penyebab kesulitan belajar yang berupa faktor lingkungan antara lain 1. Disintegrasi atau disharmonisasi keluarga, 2. Lingkungan sosial kampus yang tidak kondusif, 3. Teman-teman bergaul yang tidak baik, 4. Lokasi kampus yang tidak atau kurang cocok untuk pendidikan. B. Diagnosis kesulitan belajar dalam pembelajaran. Diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis. Menurut Thorndike dan Hagen, Abin SM, diagnosis dapat diartikan pertama, sebagai upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang sedang dialami oleh seseorang dalam melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Yang kedua, dapat juga diartikan studi yang sesama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. Yang ketiga, diartikan keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta-fakta tentang suatu hal. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam konsep diagnosis secara implisit telah tercakup pula konsep prognosisnya. Dengan demikian, dalam proses diagnosis bukan hanya sekedar mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya
serta latar belakang dari suatu kelemahan atau penyakit tertentu, melainkan juga mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan atau menyarankan tindakan pemecahannya. Bila kegiatan diagnosis diarahkan pada masalah yang terjadi pada belajar, maka disebut sebagai diagnosis kesulitan belajar. Melalui diagnosis kesulitan belajar, gejala-gejala yang menunjukkan adanya kesulitan belajar dapat diidentifikasikan, dicari faktor-faktor yang menyebabkannya, dan diupayakan jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. C. Prosedur diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar. Sebagai prosedur, maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Menurut Ross Stanley, Abin SM, tahapan-tahapan diagnosis kesulitan belajar adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya antara lain, siapa siswa yang mengalami gangguan, atau di manakah kelemahan-kelemahan tersebut dapat dialokasikan? Pertanyaan selanjutnya, mengapa kelemahan-kelemahan itu terjadi? Kemudian penyembuhan apa saja yang disarankan dan bagaimana kelemahan-kelemahan itu dapat dipecahkan? Menurut Ross dan Stanley, tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam memecahkan masalah atau kesulitan belajar siswa dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi mahasiswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Dilakukan dengan pertama, menganalisis prestasi belajar dari segi prestasi belajar. Individu dapat dinyatakan mengalami kesulitan bila pertama, IPA yang bersangkutan lebih rendah dibanding IP rata-rata kelasnya. Kedua, prestasi yang dicapai sekarang lebih rendah dari sebelumnya. Ketiga, prestasi yang dicapai berada di bawah kemampuan sebenarnya. 2. Menganalisis perilaku yang berhubungan dengan proses belajar. Analisis perilaku terhadap mahasiswa yang diduga mengalami kesulitan belajar dilakukan dengan pertama, membandingkan perilaku yang bersangkutan dengan perilaku mahasiswa yang lainnya yang berasal dari tingkat atau kelas yang sama. Kedua, membandingkan perilaku yang bersangkutan dengan perilaku yang diharapkan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, menganalisis hubungan sosial. Intelijensi interaksi sosial individu dengan kelompoknya dapat diketahui dengan sosiometri. Dengan sosiometri dapat diketahui individu-individu yang terisolasi dari kelompoknya. Gejala tersebut merupakan salah satu indikator kesulitan belajar. B. Melokasikan letak kesulitan belajar. Jadi setelah mahasiswa mengalami kesulitan belajar diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menelaah. Pertama, pada mata kuliah apa yang bersangkutan mengalami kesulitan. Yang kedua, pada aspek tujuan pembelajaran yang mana kesulitan terjadi. Dan yang ketiga, pada bagian atau ruang lingkup materi yang mana kesulitan terjadi. Yang keempat, pada segi-segi proses pembelajaran mana yang sulit terjadi. Langkah C, langkah yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Pada tahap ini, semua faktor yang diduga sebagai penyebab kesulitan belajar diusahakan untuk dapat diungkap. Tahap ini oleh para ahli dipandang sebagai tahap yang paling sulit, mengingat penyebab kesulitan belajar itu sangat kompleks, sehingga hal tidak dapat dipaham secara sempurna meskipun oleh seorang ahli sekalipun. Teknik pengungkapan faktor penyebab kesulitan belajar dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, skala sikap, tes, dan pemeriksaan secara medis. Langkah yang keempat adalah memperkirakan alternatif pertolongan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara matang pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut masih mungkin untuk ditolong? Yang kedua, teknik apa yang tepat untuk pertolongan tersebut? Dan yang ketiga, kapan dan di mana proses pemberian bantuan tersebut dilaksanakan?
Yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian bantuan tersebut, dan yang terakhir, berapa lama waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Langkah yang selanjutnya D, yang kelima, menetapkan kemungkinan teknik mengatasi kesulitan belajar. Tahap ini merupakan kegiatan penyusunan rencana, meliputi yang pertama, teknik-teknik yang dipilih untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua, teknik-teknik yang dipilih untuk mencegah agar kesulitan belajar tidak terjadi lagi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah pelaksanaan pemberian pertolongan. Tahap ke-6 ini merupakan tahapan terakhir dari diagnosis kesulitan belajar mahasiswa. Pada tahap apa saja yang telah ditetapkan pada tahap kelima telah dilaksanakan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, dapat dinyatakan bahwa diagnosis kesulitan belajar memerlukan perencanaan yang matang, yang memerlukan waktu, tenaga, dan juga biaya. Oleh karena itu, diagnosis kesulitan belajar siswa hendaknya menjadi bagian dari program kerja lembaga pendidikan. Bila hal ini terlaksana dengan baik, niscaya kesulitan-kesulitan belajar mahasiswa dapat dicegah dan diatasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pada kali ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak videonya. Kemudian menulis yakin bahwa makalah tersebut masih memuat banyak sekali kesalahan, dan menulis akan memperbaikinya dengan berpedoman pada banyak sumber dan kritik ataupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca sekalian atau pendengar, penyimak sekalian. Saya terusnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jangan lupa meninggalkan like, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.